Bahkan tawaran sebesar 60 juta euro pun tampaknya belum cukup untuk memboyong Ederson dari Atalanta. Menurut Corriere dello Sport, pesan itu telah disampaikan klub asal Bergamo kepada para peminat gelandang asal Brasil tersebut. Jika harus melepas salah satu pemain bintangnya, Atalanta justru lebih cenderung melego Ademola Lookman ketimbang Ederson. Inter sendiri belum mengambil langkah konkret, namun Ederson tetap menjadi target utama jika Hakan Calhanoglu jadi hengkang. Meski begitu, Nerazzurri juga mempertimbangkan beberapa alternatif lain. Salah satunya adalah Richard Rios, gelandang Palmeiras yang baru saja tampil impresif di Piala Dunia antar klub. Penampilannya menguatkan penilaian positif yang sebelumnya sudah dimiliki Inter terhadap sang pemain. Rios dinilai cocok dengan berbagai skema, termasuk formasi dua gelandang tengah yang kini sedang dieksplorasi pelatih Christian Chivu, salah satu alasan mengapa Ederson juga disukai. Dalam pekan ini, Inter menantikan perkembangan dari Turki terkait masa depan Calhanoglu. Setelah itu, mereka berpotensi bergerak aktif untuk mendatangkan gelandang tengah baru. Selain Rios, nama Friendrup juga masuk dalam radar, meskipun dianggap memiliki karakteristik yang mirip dengan Nicolo Barella. Sementara itu, rumor mengenai ketertarikan Inter terhadap Orkun Kokcu dibantah oleh berbagai sumber. Situasi terkait masa depan Denzel Dumfries saat ini masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Namun menurut La Repubblica, Manchester City dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Inter dalam upaya mempertahankan mantan pemain PSV tersebut. Harian tersebut menyebutkan bahwa klub asal Inggris itu siap membayar klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku hingga 15 Juli dan hanya bisa diaktifkan oleh klub luar negeri. Sebagai langkah antisipasi, Inter mulai mempertimbangkan Dodo dari Fiorentina sebagai calon pengganti Dumfries. B asal Brasil itu juga dikabarkan menarik minat dari Milan, menurut laporan dari media yang sama. Dalam laporan terbarunya mengenai aktivitas masuk dan keluar pemain di Inter, Tuttosport menegaskan kembali skenario yang kini semakin mendapat kepastian. Davide Fratesi akan tetap bertahan di Milan. Gelandang timnas Italia itu dijadwalkan menjalani operasi pekan depan untuk mengatasi masalah hernia inguinalis yang mengganggunya. Saat ini tidak ada tanda-tanda perpisahan seperti yang sempat muncul pada Januari lalu, tulis media tersebut. Sementara itu, pemain yang justru berpotensi hengkang adalah Mehdi Taremi. Penyerang asal Iran itu diminati oleh Besiktas dan beberapa klub Premier League, dan dijadwalkan tiba di Italia dalam beberapa hari ke depan. Di sektor pertahanan, selain terus mengejar Giovanni Leoni dan opsi alternatif Conny de Winter, Inter juga mulai melirik bakat muda untuk tim U23. Nama yang kini masuk radar adalah Džakirović, bek muda potensial milik Dinamo Zagreb. Klausul pelepasan dalam kontrak Denzel Dumfries menjadi salah satu sumber kekhawatiran bagi manajemen Inter dalam beberapa hari terakhir. Seperti diingatkan oleh Il Giorno, jika ada klub yang ingin mengaktifkan klausul tersebut, mereka harus membayar 25 juta euro dalam satu kali pembayaran. Jika skenario itu benar-benar terjadi, maka Inter akan segera berburu pengganti di posisi bek sayap kanan. Salah satu nama yang sudah lama disukai adalah Dan Endo, yang sebenarnya juga sempat didekati pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Selain itu, Inter juga telah membuka jalur komunikasi dengan Fiorentina untuk membahas kemungkinan mendatangkan Dodo, memanfaatkan negosiasi yang sedang berlangsung terkait transfer Sebastiano Esposito. Kepergian Fernando Muslera memaksa Galatasaray untuk mencari penjaga gawang baru. Salah satu nama utama yang masuk dalam radar klub asal Istanbul itu adalah Yann Sommer, kiper berpengalaman milik Inter yang masih terikat kontrak hingga 2026. Menurut Fanatik, dalam beberapa jam terakhir, penjaga gawang asal Swiss itu dikabarkan mulai membuka diri terhadap kemungkinan pindah ke Turki. Di sisi lain, Inter tidak akan menghalangi kepergiannya dan siap untuk melepas sang pemain. Kiper asal Swiss, yang masih memiliki sisa kontrak 1 tahun, kini mulai mempertimbangkan opsi hengkang, tulis media tersebut. Inter tidak akan mengalami kesulitan dalam melepasnya. Namun, Galatasaray dan Sommer masih harus mencapai kesepakatan soal detail kontrak. Sommer, yang kini berusia 36 tahun, disebut menginginkan gaji sekitar 7 hingga 8 juta euro per musim. Sementara itu, Galatasaray hanya bersedia memberikan jumlah yang lebih rendah namun dengan durasi kontrak yang lebih panjang. Tawaran mereka adalah kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. Di kubu Galatasaray,
prioritas utama saat ini masih tertuju pada upaya merekrut Victor Osimhen. Namun demikian, manajemen klub juga sangat berambisi mendatangkan Hakan Calhanoglu untuk memperkuat skuad musim depan. Menurut laporan dari Fanatik, Inter tetap teguh pada posisi mereka dengan menuntut setidaknya 25 juta euro untuk melepas sang gelandang. Namun, Galatasaray dikabarkan masih jauh dari angka tersebut dan belum mampu menyamai permintaan Nerazzurri. Meski begitu, tekanan dari Calhanoglu terhadap Inter untuk bisa pindah ke Istanbul terus berlanjut. Media Turki menyebutkan bahwa sang pemain sudah menunjukkan niatnya dengan jelas, termasuk dengan menolak seluruh tawaran lain yang datang kepadanya, terutama dari klub-klub Arab Saudi. Genoa kembali berlatih hari ini di Pegli dan sedang aktif mencari penguatan di bursa transfer. Menurut La Gazzetta dello Sport, manajemen Genoa sudah sejak lama menjalin komunikasi dengan Inter terkait Valentin Carboni, pemain yang sangat disukai oleh pelatih Vieira dan seluruh klub. Carboni adalah pemain serbabisa yang ingin mendapatkan menit bermain secara konsisten setelah hampir satu musim absen karena cedera. Ia ingin bermain secara reguler, dan Vieira telah membuktikan musim lalu bahwa ia mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri para pemain yang sedang mengalami masa sulit. Inter sendiri masih percaya pada potensi pemain asal Argentina itu, namun sulit memberikan ruang bermain yang ia butuhkan. Kesepakatan ini bahkan bisa melebar, mengingat Inter juga tertarik pada Connie de Winter. Namun, formula transfer dan nilai kesepakatan masih belum ditentukan. Christian Vieri berbicara kepada Corriere della Sera dalam rangkaian acara Bilbao Bobo Summer Cup Padel Tour edisi 2025. Menanggapi situasi yang sempat memanas akibat pernyataan Lautaro Martinez, mantan penyerang Inter itu menyebutnya sebagai hal yang wajar. Gejolak seperti itu adalah bagian dari proses penyesuaian. Luka yang timbul perlahan mulai sembuh, ujar Vieri soal kondisi internal Inter. Memang luka itu cukup dalam, tapi seiring waktu semuanya akan berlalu. Saya tetap yakin bahwa skuad Inter adalah yang terbaik, tim favorit untuk Scudetto, lanjutnya. Vieri juga memberikan pujian kepada manajemen klub. Marotta dan Ausilio adalah dua direktur yang mampu mengendalikan kapal bahkan di tengah badai. Menutup komentarnya, Vieri menyoroti keputusan Inter mempertahankan talenta muda mereka. Pio Esposito, Inter melakukan hal yang tepat dengan menahannya. Dia sudah siap, tegasnya. Real Betis sedang menjalin negosiasi dengan Inter terkait kemungkinan transfer Christian Aslani. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Sky Sport dan kemudian dikonfirmasi oleh media Spanyol AS. Ia menyebut gelandang asal Albania itu sebagai kandidat kuat pengganti Johnny Cardoso, yang sedang menuju Atletico Madrid. Inter mematok harga sekitar 10 juta euro untuk melepas mantan pemain Empoli tersebut. Jika kesepakatan tercapai, Aslani bisa menjadi bagian dari restrukturisasi lini tengah Betis untuk musim mendatang. Di tengah gelombang perubahan besar yang tengah menyelimuti Inter di era kepelatihan Christian Cifu, La Gazzetta dello Sport menyoroti kembali sosok Zinho van Heusden, bek tengah jebolan Akademi Nerazzurri yang kini nyaris terlupakan. Meski jarang terdengar, Van Heusden masih menjadi bagian dari skuad Inter dan akan kembali ke Viale della Liberazione setelah masa peminjamannya di Cafe Mechelen berakhir. Namun, masa depannya sekali lagi masih belum jelas. Pemain kelahiran 1999 itu telah lama menjadi bagian dari Inter, tetapi karirnya lebih banyak diwarnai oleh cedera serius yang membuatnya terus berpindah-pindah klub lewat skema pinjaman. Sayangnya, masa-masa tersebut tidak pernah menghasilkan transfer permanen ke klub lain maupun kembalinya ia secara penuh ke skuad utama Inter. Van Heusden telah mengalami berbagai momen, sistem permainan, dan kelompok tim yang sangat berbeda, tulis La Gazzetta dello Sport. Kontrak jangka panjangnya bersama Inter akan berakhir pada 30 Juni 2026. Kecuali terjadi pemutusan kontrak lebih awal, musim depan akan menjadi tahun terakhirnya sebagai pemain resmi Inter. Banyak pihak berharap sang bek akhirnya bisa menemukan keberuntungan di tempat lain. Namun, bagi Inter, kisah Van Heusden akan selalu menyisakan rasa penyesalan, sebuah talenta yang tidak pernah benar-benar berkembang karena nasib buruk yang tak henti menghampiri. Untuk mengetahui masa depan Denzel Dumfries, Inter harus menunggu hingga tanggal 15 Juli, yaitu batas akhir klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang hanya berlaku untuk klub-klub luar negeri. Calcio e Finanza menganalisis dampak keuangan yang mungkin ditimbulkan jika bek asal Belanda tersebut benar-benar hengkang.
Menurut data resmi yang dijadikan dasar analisis, nilai buku bersih Dumfries di laporan keuangan Inter per 30 Juni 2024 tercatat hanya sedikit di atas 4,2 juta euro. Setelah pembaruan kontrak hingga 2028, angka tersebut bahkan menurun menjadi sekitar 1,8 juta euro per 30 Juni 2025. Dengan demikian, jika Dumfries dijual pada jendela transfer musim panas ini seharga 25 juta euro, Inter akan membukukan keuntungan bersih sekitar 23,2 juta euro. Selain itu, klub juga akan menghemat biaya amortisasi tahunan sebesar 600.000 euro, serta gaji kotor pemain yang lebih dari 5,2 juta euro per musim. Secara total, dampak finansial dari penjualan Dumfries, termasuk plusvalenza, amortisasi, dan penghematan gaji, diperkirakan mencapai sekitar 29 juta euro. Angka yang signifikan bagi Nerazzurri dalam konteks keseimbangan neraca klub. Dalam beberapa hari terakhir, Real Betis semakin intensif menjalin negosiasi dengan Inter untuk mendatangkan Christian Aslani. Menurut harian ABC yang berbasis di Sevilla, pembicaraan telah mencapai tahap lanjutan dan mendekati kesepakatan. Salah satu poin penting yang diungkap adalah bahwa Aslani masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2028. Betis disebut tengah mempelajari formula kesepakatan yang memungkinkan mereka untuk memiliki persentase signifikan atas kepemilikan sang gelandang, namun tetap memberikan Inter hak partisipasi atas masa depan pemain, semacam klausul penjualan kembali atau bagi hasil di masa depan. Kesepakatan antara kedua pihak sudah berada di tahap lanjut, tulis ABC, menambahkan bahwa klub Andalusia itu siap mengucurkan dana antara 6 hingga 8 juta euro untuk memperoleh hak atas pemain asal Albania, serupa dengan skema transfer Riquelme dari Atletico. Untuk menyelesaikan transfer ini sepenuhnya, Betis masih menunggu lampu hijau dari sang pemain dan persetujuan akhir dari pihak Inter di Viale della Liberazione.